dibagi dua. Yang lucu anakku yang umur 3 tahun dia akhirnya ngasih tapi sambil nangis. Menyelesaikan permasalahan Ini buat yang kakak, besar nangis terus dijemin gitu. daya guna Ini boleh buat kakak gitu. Tapi ketika kita bisa melepaskan diri kita dari kemelekatan apa barang-barang di dunia ini yang buat sehat, alhamdulillah itu udah lebih dari cukup. Dan mungkin di Ramadan tahun ini dengan penampilan Bastiat itu seperti apa? Insya Allah, dan itu aja. Terus juga saya bersyukur banget. Saya juga sudah merilis album terbaru saya, gitu. Terus satu album tuh ada 11 lagu, Movement of Soul. Kalau single Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Kabar pertama datang dari Reza Artamevia, ubah penampilan bikin Alia Masai terkejut. Penyanyi Reza Artamevia mengenakan hijab saat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Reza berharap diberi kemudahan dan kelancaran selama beribadah. Reza Artamevia memakai hijab setelah menjalani ibadah umroh pada akhir tahun 2023 lalu. Ia sebenarnya sudah lama berpenampilan tertutup. Dirinya pun sering mengenakan hijab dengan beragam gaya. Dan saat ini Reza Artamevia terlihat mengenakan busana hijab yang syar'i dan kerudung tanpa perkaya modis. Reza Artamevia yang kini berhijab itu pun membuat kedua anaknya yakni Zahwa Masaid dan Alia Masaid begitu terkejut dan juga senang. Meski begitu, Reza tidak akan memaksakan anak-anaknya untuk berhijab sama sepertinya. Ia membiarkan sang anaknya untuk berproses terlebih dahulu. sehat, alhamdulillah itu udah lebih dari cukup. Dan mungkin di Ramadan tahun ini dengan penampilan baru mungkin Mas Gisani seperti apa sih? Apanya? Dengan penampilan baru sekarang Bastiat itu seperti apa? Ya, mudah-mudahan bismillah niat, mudah-mudahan bisa istiqomah gitu kan, gitu ya, berdoa kepada Allah dan itu aja. Terus juga saya bersyukur banget, saya juga sudah merilis album terbaru saya, gitu. Terus satu album tuh ada 11 lagu, Movement of Soul. Kalau singlenya udah keluar, albumnya juga udah keluar. Tapi kalau yang ada di platform digital itu baru singlenya yang I Am Happy. Itu udah ada semuanya. Kalian harus dengar gitu. Tapi kalau di album itu seru banget karena itu mungkin simpenan saya belasan tahun ya. Saya nggak ngeluarin album gitu. Kan saya ngeluarin single aja. Dari yang terakhir saya keluarin album itu 21 tahun yang lalu. Jadi saya akhirnya rilis album ini ya, insya Allah. Yang pasti saya pribadi senang sama lagu-lagunya. Jadi mudah-mudahan pendengar pun juga bisa enjoy dan menyenangi gitu loh. Ini album juga berisi tentang perjalanan hidup Teteh juga. Iya, karena judulnya kan judul albumnya Movement of Soul gitu ya. Jadi maksudnya perjalanan jiwa gitu. Makanya jadi ada setengahnya lah, setengahnya itu lagu karya saya sendiri gitu. Jadi memang ada beberapa karya lagu yang saya bikin dulu waktu masih belum nikah, ada satu judulnya Keyakinan gitu ya. Terus kayak gitu ada lagu yang dulu saya bikin buat Zahwa, saya remake lagi gitu ya. Saya remake lagi dengan vokal saya sekarang. Terus udah gitu buat Aliyah yang saya udah simpen dia masih kecil, akhirnya juga saya rilis dengan dua version, satu beat, satunya slow. Kemudian juga saya ada bisa mewujudkan cita-cita saya yang dari dulu, mau seneng banget sama lagu Selamat Malam ya Teh Evita Mala. Dari dulu lagu itu muncul pertama kali, saya inget banget, saya pernah ngomong sama Dani nggak tahu dia ingat banget, tapi saya bilang, Dan, gue suka banget sama ini lagu dangdut, one day gue mau bawain ini gitu. Dan alhamdulillah terwujud. Saya juga udah telepon langsung ke Teh Evita Mala juga, mudah-mudahan itu juga bisa dinikmatin. Kemudian ada cover lagu juga satu dari maestro tanah air almarhum Mas Bang Odi Agam gitu, lagunya penyanyinya Mas Musjidana
Engkau bukan yang pertama, arti kehidupan. Arti kehidupan itu cuma lagu beat. Terus lagu, ada cover lagu sendiri lagi, Berharap Berpisah, karena keinginan label. Saya duet sama Alia, karena Alia juga pernah bawain lagu itu. Terus tapi aransemen tetap Dencas yang punya lagu, ditambah DJ Al Ghazali. Jadi seru-seru sih, seru-seru. Terus yang bernafaskan religi mungkin 3 lagu lah ya. Yang satu kan buat, yang 2 lagu anak-anak tuh nafas religi ya kan, doa. Terus 1 lagu lagi ada tentang tentang judulnya Semoga, tentang pemikiran saya, pertanyaan saya gitu, tentang bagaimana alam barzah nanti gitu. Teh ini setelah rilis album terus akhirnya sekarang merijab, ini jadi nazar juga nggak sih, atau seperti apa teh? Enggak, memang ini saya udah niat, maksudnya saya dari dulu kan ya berkerudung-kerudung aja gitu kan ya, berkerudung-kerudung, terus nyanyi saya buka kayak gitu. Terus dan terus ibu saya bilang, kalau bisa dimantepin hatinya ya. Akhirnya ya mau kapan lagi kan ya udah. Terus alhamdulillah nyaman, alhamdulillah ya udah enjoy gitu. Sejak kapan teh? Pulang umroh. Pulang umroh kemarin? Umroh, iya. Anak-anak gimana nih tes melihat perubahan Teh? Ya seru-seru aja, seneng aja gitu. Akhirnya, oh ibu jadi mujibapul, insya Allah gitu kan. Terus kalau Zawa lucu gitu ya. Anak-anak saya sih suportif banget, apapun yang yang ibunya pilih lakukan ya, mereka suportif. Berarti mulai mematapkan hatinya di Ramadan tahun ini berarti teh? Insya Allah, mudah-mudahan mohon doanya. Ya, mungkin menularkan juga nggak sih ke anak-anak untuk biar berjalan. Pastinya tentu itu keinginan kita semua. Dan saya yakin anak-anak saya juga insya Allah ada waktunya gitu, mudah-mudahan. Tapi yang penting sebelum menjilbabi diri kita, saya pesan juga jilbabilah at least hati kalian gitu kan, jilbabi hati kita dahulu gitu. Ada kepengen bikin lagu perjalanan Alia nggak sih? Saya bikin lagu buat Alia tadi kan saya bilang Ya, enggak, di album yang ini. Yang Ini aja dengerin lagu. Kabar selanjutnya datang dari artis cantik Zaskia Aryameka yang bingung diminta masak ayam goreng oleh sang suami. Zaskia Aryameka mengungkapkan keseruan menjalani bulan puasa bersama dengan keluarga, di mana ia bersama dengan sang suami Hanung Bramantyo masih harus memberikan pembelajaran akan berpuasa kepada anak-anak mereka. Kemudian ada beberapa kebiasaan Zaskia dan keluarga saat berbuka puasa. Dan Zaskia pun mengungkapkan ada fakta baru nih dalam rumah tangganya, di mana Zaskia mengaku tidak bisa memasak, sehingga urusan masakan diserahkan kepada sang suami Hanung Bramantyo. Namun belakangan ini Hanung meminta sang istri untuk memasak ayam goreng. Zaskia kemudian pun merasa bingung bagaimana ia memulai untuk memasak ayam goreng hingga akhirnya mencari menu masakan di internet. Momen memasak ayam goreng kemudian diselesaikan dengan mudah oleh Zaskia Aryameka. Hingga akhirnya ia merasa senang untuk melakukan pekerjaan rumah tersebut. Namun tetap saja Zaskia masih mempercayakan sang suami untuk urusan dapur. Karena sih mainan kesayangan gitu kan, mereka pasti milih mainan kesayangan yang paling mereka suka. Begitu udah pada kumpul pakai ini sekarang, dia mengajak kalian ke rumah anak-anak, mainan yang kalian udah kumpulin sekarang itu harus diganti. Ya kalau yang kecil kan kayak, aku nggak bilang nggak mau dikasih, kalau dikasih kasihan, aku udah nggak mainin, aku mau yang ini yang ada 2 ada 3. Nah dari situ udah dari yang model daruratnya dari total yang itu dibagi 2. yang lucu anak yang umur 3 tahun dia akhirnya ngasih tapi sambil nangis ini buat kakak terus dijamin dari bulan pengen ini boleh buat kakak gitu. Tapi ketika kita bisa melepaskan diri kita dari kemelekatan barang-barang di dunia ini yang paling kita sukai, yang paling kita cintai, itu akan menjadi semangat. Jadi rasa takut kehilangan akan materi itu udah nggak terlalu berat lagi. Kalau untuk buka puasa kira-kira tuh ada takjil wajib nggak sih? Itu anak itu keluarga semua yang ada yang suka buka di luar. Iya, Bahkan jadi kemarin setiap ada hari aku yang itu ada umur buka 5 tahun baru belajar puasa Berangkat pertama. 6.000 Karena dia nangis tuh 2 jam terakhir nggak kuat disuruh buka nggak mau, akhirnya yaudah kita nonton deh biar kalian teralihkan. Nonton keluar itu 5 menit pas buka puasa. sambil Kamu makan di melanjutkan restoran kesukaan kamu enggak, aku mau makan di rumah. Jadi
Jadi cuma ngebatalin ini terakhir nanti buka semakin rumah gitu. Jadi pulang ke rumah. Jadi senangnya adalah anakku udah terbiasa buka puasa di rumah, karena di rumah itu udah makanannya yang udah baik, aman, gitu kan, pasti halal. Habis kayak gitu kita lanjut ke tahun baru. kita di sini Kalau ada nyari aku dan Mas Anung di bulan Ramadan, kita pasti buka puasa sampai terawih. ada perkuliahan di sini, ada sekolah, juga Itu udah pasar, udah mulai kejadian dari pandemi. Jadi pandemi itu merubah pola hidup yang luar biasa. Salah satunya ada di bulan juga Ramadan. Kalau dulu Ramadan Mas Anung masih suka syuting, juga masih ada kerja. Tapi pas pandemi itu tahun menarik pertama ya, kita hari full karya terawih internasional di rumah dan full diimamin sama karya Mas Anung. Full juga subuh selalu jamaah. Itu salah satu kebiasaan di pandemi yang masih kita jaga sampai sekarang. Berarti udah 4 tahun. Kita sekarang terawih pasti di rumah bareng-bareng. Mas Anung imam juga sama yang lain dari subuh sampai terawih. Tapi anak full puasa mungkin. Puasa yang 4 pertama. Ya, cerita Ari Wibowo yang jadi orang tua tunggal di bulan Ramadan kali ini. Aktor Ari Wibowo tak butuh waktu lama untuk melanjutkan kehidupannya sebagai orang tua tunggal usai bercerai dari Inge Anugrah pada 13 September 2023 lalu. Walaupun saat ini Ari harus mengurus 2 orang anaknya hasil pernikahannya dengan Inge, yakni Kenzo dan juga Marco. Tanggung jawab tersebut kemudian tak membuat Ari pusing dan memastikan dapat menjalankannya dengan santai. Ari Wibowo menambahkan kedua putranya bahkan kini dinilai kerap mengikuti kegiatan keagamaan. Hal ini pun dirasa penting untuk membuat pribadi yang lebih baik ke depannya, walaupun kedua orang tuanya sudah berpisah. Kendati demikian, Ari dan Inge sepakat untuk terus membesarkan buah hati mereka bersama, walaupun kini telah pisah. Sebab perlakuan orang tua kepada anak-anak akan memberikan pelajaran berharga, terutama untuk kedua anaknya, yakni Kenzo dan juga Marco. Ari Wibowo pun bahkan tak pernah membatasi pertemuan kedua anaknya dengan Inge apabila sang mantan istri rindu kepada kedua buah hatinya. Dengan dana sekitar 59 juta per unit, kita bangun dengan sukarelawan membangun rumah. Nyarinya gimana tuh? Ada tim yang mencari. Tapi ya itu sih yang diutamakan, biasanya pasti yang penghasilan di bawah 1 juta sebulan, kemudian ternyata masih banyak. Kemudian yang sudah ada mungkin yang nenek kakeknya masih tinggal bersama mereka atau ada bayi gitu, itu biasa yang diutamakan gitu. Sampai saat ini udah ada berapa? Udah banyak sekali. Sekarang ini proyek di Mauk lagi 7 unit rumah. Sejak kapan sih itu? Hah? Sejak kapan? Kalau aku terlibat sudah langsung jalan nggak? Iya ya. Thank you. Kalau aku terlibat itu sudah dari awal sih, dari dulu Habitat for Humanity ada di Indonesia itu, kalau nggak salah dia memperkenalkan anak juga untuk berbakti sosial, untuk berbuat baik, untuk mengingat orang lain. Jadi aku ajak bersama-sama. Responnya gimana responnya? Ngurus anak juga. Enjoy banget, enjoy aja. Anak-anakku juga untungnya mereka juga sangat dewasa. Ya semakin kesini aku ngelihat semakin di sekolah mereka semakin pintar, semakin dekat dengan Tuhan. Ya nggak ada yang Nggak ada keberatan gitu? nggak ada sama sekali. Tapi lebih banyak tinggal sama Ari apa sama mama? Memang dua-duanya tinggalnya sama saya gitu. Karena emang saya dapat hak asuh penuh dari pengadilan setelah kasus ini dinyatakan selesai, kasus perceraian ini, dan ya memang mereka jadi tanggungan saya sepenuhnya. Tapi sering dibawa sama Inge apa? Mereka ketemu paling seminggu sekali. Kalau emang pas Ingenya lagi ada waktu untuk bisa ketemu, paling pergi makan malam gitu. Jadi tetap silaturahmi dijaga. Enggak, saya nggak ikut. Oh. Ya. Karena kan udah remaja nih, menyeimbangkan pergaulan sama agama seperti apa sih? Justru ya dengan agama kita bisa mempertimbangkan dan tentunya juga nilai-nilai moral yang kita tanamkan di mereka dari rumah ya, seperti apa gitu.
Ada ini nggak sih kayak Contoh orang tua juga tentunya penting. Maksudnya kan sekarang kan lagi kayak apa bullying gitu, seperti Apa? Bullying gitu. Bullying, itu kalau soal bullying, untungnya di sekolah high school itu bisa dibilang hampir tidak ada. Anak saya juga udah taekwondo merah hitam, jadi mereka bisa bela diri, isi Marco boxing. Jadi rasanya sih kalau ada yang bully, kasihan bulinya. tapi ya untuk anak-anak saya, mereka sama sekali nggak ada kepikiran untuk membuli. Tapi saya selalu bilang jangan jadi bully, tapi bela orang yang dibully, selalu bela orang yang dibully gitu. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Apain aja nih? Apa? Lagi kesibukan apa nih sekarang nih? Ramadan ini kemarin aku sama Kenzo abis bangun. Ya, kabar selanjutnya datang dari Tisa Biani yang senang beradu akting bareng akui idolakan Kevin Julio. Bintang film Tisa Biani memainkan peran utama di web series Keluarga Hitung-Hitungan. Tisa Biani pun berperan sebagai Suhagresa atau Uca, istri Odoy yang diperankan oleh Kevin Julio. Uca dikisahkan sebagai perempuan independen yang mandiri dan berasal dari keluarga berada. Bagi Tisa Biani, akting Kevin Julio sering menginspirasinya setiap kali beradegan di depan kamera. Sejak kecil, Tisa Biani bahkan bermimpi bisa main bareng dengan Kevin Julio. Menurut Tisa, adegan tersulit yang dilakoni kekasih Dul ini adalah menjalani adegan mesra bersama dengan Kevin Julio. Pintar dalam Aku berperan sebagai Uca. Uca itu adalah sosok wanita independen yang mandiri dan latar belakangnya dia berasal dari keluarga yang memang lumayan cukup kaya berada. Jadi memang sudah dibiasakan dari kecil tuh apa yang dia mau tuh selalu ada. Makanya kadang pengaruh karakternya jadinya dia sangat-sangat loyal, boros, terus berbeda banget lah kontras sama karakternya. Berapa relate gitu jadi kalian sendiri? Kalau saya sendiri sebenarnya ada berarti cuma kalau di sini kan visualnya lebih jelas gitu bahwa cowok Irman kayak gini. Ya kurang lebih adalah seperti itu. Dalam artian latar belakang tuh sangat mempengaruhi sih menurut saya. Itu adalah hal positif. Ya jangan menurut saya sih jangan lebih besar ya selama ini sih kayak gitu, nggak kayak Odo. Kalau Odo kan emang pinter hitungan, kalau saya terlalu asli gitu. Memperhitungkan segala sesuatunya banget lumayan karena saya kan sekarang nggak sama ibu doang, ya haruslah ada komunikasi sama ibu gimana ya supaya bisa save money lah. Dari kapan mulai berhitungan? Dari dulu sih harus kayak gitu. Susah ya dari kerja. Save money juga. Ya, meski tak berpuasa, Bastian Steele dan Sita Marino ikut ramaikan bagi-bagi takjil di bulan Ramadan. Pasangan selebritas Bastian Steele dan Sita Marino pun ikut menikmati seperti apa keindahan ibadah puasa di bulan Ramadan. Meski tak ikut menjalani ibadah puasa, Sita Marino dan Bastian Steele biasa ikut meramaikan ibadah puasa. Bastian Steele bahkan sering ikut berbagi takjil hingga menemani sahur teman-temannya di lokasi syuting. Pria yang akrab disapa Babas itu pun menemukan banyak keunikan di bulan Ramadan, salah satunya adalah takjil untuk berbuka. Bentuknya seperti apa? Ya pastinya kita selalu mandi, bahkan kan kita kebanyakan muslim, jadi kita juga selalu memberikan keringanan dalam bekerja. Dan juga ya sebenarnya sih lebih ke yang tadi Bastian bilang, kayak kita ikut serta bagi-bagi takjil, kita ikut serta bagi-bagi untuk sahuran, karena memang di bulan Ramadan ini kita merasakan kehangatan ya dari zaman di bulan suci. Kalau takjil favorit kita mungkin apa sama Babas nih? Gorengan, kolak.
kolak gorengan dia paling top dia. Setiap lagi syuting atau apa gorengan datang, wah langsung. Nggak bisa nahan ya Sita kalau gorengan. Kalau Bapak kenapa? Kalau kolak sendiri kan ini maksudnya identik ya, ikonik sama bulan Ramadan gitu ya. Tapi emang enak aja gitu. Saya dibandingin syuting kolak. Sampai pernah nggak sih misalnya sampai minta mama untuk bikin di rumah gitu mah, bikin kolak dong? Nggak, biasa suruh mama cari dulu kolak depan karena biasanya yang bikin sendiri kurang enak, lebih enak beli Iya, di rumah. Sekalian bahkan seneng dia kayak teman-teman yang kerja di rumah kan seneng mereka kalau udah mulai mau buka berburu takjil ngomongnya nggak apa-apa, aku bilang kayak nitip gue ya satu ya gitu. Tapi dari kalian sempet nggak sih kayak ngerasain puasa karena kesusahan cari makanan gitu selama bulan Ramadan? Biasanya udah prepare masak sih di rumah kalau ya aku juga masakan coba di rumah aku. Dah, Bas, bener gak sih katanya udah lamaran? Sama Sita? Belum ya? ada lamaran. Iya, bisa. Nanti lah sempatnya doain aja. Oke. Ya. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.